Protozoa dan foraminifera bentonik besar. Apa itu protozoa? Protozoa merupakan mikroorganisme yang menyerupai hewan dan melakukan kegiatan hidupnya dengan satu sel itu sendiri. Tubuh protozoa amat sederhana, yaitu terdiri dari satu sel tunggal atau unisel. Namun, protozoa merupakan sistem yang serba bisa. Semua tugas bisa dapat dilakukan oleh satu sel saja tanpa mengalami tumpang tindih. Ciri-ciri protozoa: uniseluler, eukariotik, hidup soliter atau berkoloni, heterotrof, dapat membentuk kista, hidupnya parasit, alat gerak berupa flagela, pseudofia. Berdasarkan alat gerak protozoa dibagi menjadi 4 kelas. Rhizopoda, alat geraknya berupa kaki semu. Flagellata, alat geraknya berupa bulu cambuk. Serta Ciliata, alat geraknya berupa rambut getar, dan Sporozoa tidak memiliki alat gerak. Foraminifera bentonik besar. Foraminifera dapat dibagi menjadi foraminifera bentonik kecil yang berukuran rata-rata 1 mikrometer dan foraminifera bentonik besar yang berukuran lebih dari 1 mikrometer. Foraminifera bentonik besar umumnya hidup berasosiasi dengan ekosistem terumbu karang dan mempunyai struktur cangkang yang lebih kompleks dibandingkan dengan foraminifera bentonik kecil. Fungsi dari foraminifera bentonik besar dapat memberikan data tentang lingkungan masa lampau dan juga memberikan data umur relatif batuan. Pengenalan foraminifera. Foraminifera merupakan organisme satu sel yang hidup di laut dan memiliki kamar yang banyak serta terpisah oleh septa. Habitat foraminifera. Diperkirakan ada 4.000 spesies foraminifera yang masih hidup di laut di seluruh dunia. Dari sejumlah tersebut, 40 spesies diantaranya adalah foraminifera planktonik yang hidupnya melayang di air laut, selebihnya pada permukaan dasar laut, batu pasir, dan tanaman dasar laut. Berdasarkan bentuk cangkangnya, foraminifera terbagi menjadi 3, yaitu Aranaceus, foraminifera bercangkang pasiran, Forseleneus, foraminifera bercangkang gampingan tanpa pori, dan Hyalin, foraminifera bercangkang gampingan berpori. Foraminifera bentos merupakan organisme yang hidup di perairan dengan cara sesil dan merayap. Faktor yang mempengaruhi keberadaan bentos yaitu faktor biotik, yaitu yang merupakan salah satu sumber makanan bagi hewan bentos, adapun diantaranya adalah produsen, serta faktor abiotik, fisika, kimia air yang diantaranya suhu sebagai stabilisator sehingga perbedaan suhu dalam air lebih kecil dan perubahan yang terjadi lebih lambat dibanding di udara. Foraminifera planktonik. Bentuk tes dan kamar. Bentuk tes merupakan keseluruhan dari cangkang foraminifera, sedangkan bentuk kamar merupakan bentuk masing-masing kamar pembentuk tes. Perhitungan kamar dimulai dari bagian yang terkecil, di mana biasanya dekat dengan apertur. Septa merupakan batas antara kamar satu dengan kamar yang lainnya. Biasanya terdapat lubang-lubang halus yang disebut foramen. Septa tidak dapat dilihat dari luar. Sedangkan sutur merupakan garis yang terlihat pada dinding luar tes yang merupakan potongan septa dengan dinding kamar. Apertur adalah tempat keluar masuknya organisme.
Susunan kamar foraminifera planktonik. Planispiral sifatnya berputar pada satu bidang. Semua kamar terlihat dari pandangan serta jumlah kamar ventral dan dorsal adalah sama. Trokospiral, yaitu sifat berputar tidak pada satu bidang. Tidak semua kamar dapat terlihat. Streptospiral, yaitu sifat mula-mula trokospiral, kemudian planispiral menutupi sebagian atau seluruh kamar sebelumnya. Macam-macam apertur. Primary aperture intermarginal, yaitu apertur utama yang terletak pada pusat putaran. Primary aperture extraumbilical, apertur utama interior marginal yang memanjang dari pusat sampai ke periferi. Dan primary aperture interior marginal equatorial, apertur utama yang terletak pada ekuator tes. Cirinya adalah apabila dari samping terlihat simetri dan dijumpai pada susunan planispiral. Foraminifera bentonik. Foraminifera bentonik merupakan jenis foraminifera yang hidup dengan cara merambat menggunakan fagil atau sesil dan hidup pada kedalaman tertentu. Reproduksi foraminifera bentos. Foraminifera bereproduksi dengan dua cara, yaitu seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual. Cara aseksual yaitu pada individu yang telah dewasa terdapat sebuah inti pada protoplasma yang inti tersebut kemudian membelah diri terus-menerus sampai menjadi dewasa membentuk nuklei. Pada tahap selanjutnya, inti-inti akan meninggalkan cangkangnya dan keluar kembali membawa sebagian protoplasmanya. Kemudian, inti-inti tersebut membentuk cangkang baru dengan prolokum atau kamar utama yang besar dan cangkang yang relatif kecil atau megalosper. Reproduksi seksual. Pada tahap seksual, bentuk-bentuk megalosper ini membentuk kembali inti-inti kecil yang semakin banyak pada tahapan dewasa dan akhirnya pecah keluar melalui apertur. Sambil membawa protoplasma dari bentuk flagel untuk pergerakannya, inti-inti dengan flagel itu disebut dengan gamet jantan dengan betina. Gamet-gamet tersebut saling bergerak mencari pasangan yang berlawanan untuk kemudian berkonjungsi menjadi seksual fase yang membentuk individu baru dengan florokulum kecil dan cangkang yang relatif besar, disebut mikrosper. Susunan kamar foraminifera bentos. Monotalamus, yaitu susunan kamar foraminifera bentos yang terdiri dari satu cangkang saja. Sedangkan politalamus merupakan susunan kamar foraminifera bentos yang lebih dari satu. Aplikasi foraminifera dan laporan preparasi. Kegunaan foraminifera sebagai fosil indeks, paleologi dan paleobiogeografi, eksplorasi minyak, biostratigrafi, litostratigrafi, paleoklimatologi, fosil batimetri, fosil lingkungan, dan fosil horizon. Laporan preparasi.
Sebelum melakukan analisa dengan mikroskop, dilakukan pengayakan terlebih dahulu. Kemudian, pisahkan sampel sesuai mesh, siapkan alat yang dibutuhkan, kemudian hidupkan mikroskop dan lakukan analisa. Kesimpulan, fosil dengan jumlah spesies yang banyak adalah fosil bentos dengan jenis fosil Textularia agglutinans. Berdasarkan Barker 1960 yang dianalisa kelompok 7, lingkungan batimetri yang didapat adalah batial atas dengan kedalaman 791,7. Keterdapatan fosil dengan jumlah yang banyak ditemukan pada MES 200.